Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Gusti Allah panjang rahmat dan berkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan bahas lagi tentang fenomena yaitu batu fosfor ya. Nah, batu fosfor itu batu palsu atau batu asli ataupun batu yang memiliki nilai spiritual tertentu. Nah, kita bahas ya. Dulu kita pernah bahas yang namanya batu fosfor adalah batu alam yang mengandung unsur mineral fosfor yang dimana jika terkena cahaya maka batu itu akan menyala. Nah, itu simbol dari seseorang yang memakainya akan memiliki cahaya atau nur yang bisa memancarkan wibawa ataupun pesona diri yang luar biasa sehingga disegani dan dihormati oleh lingkungan di sekitarnya. Nah, itu secara spiritual ya. Tetapi di sini banyak sekali yang beranggapan bahwa batu fosfor ini adalah batu palsu ataupun batu teribeng ataupun batu yang sudah melewati unsur manusia atau dengan kata lain dibikin oleh manusia. Nah, mana yang benar? Nah, pertama yang perlu kita bahas, yang kita garis bawahi adalah yang namanya batu apapun itu hasil olahan alam yang sudah diolah oleh proses manusia, baik pembentukan, pencampuran, pewarnaan ataupun dengan treatment yang lain. Nah, walaupun unsurnya dari alam, proses dibentuk, difaset, dijadikan cincin itu adalah proses. Nah, itu mekanisme teknis ya. Tetapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah asli atau tidak asli itu berarti kan dari alam. Nah, sebenarnya jika dilihat batu fosfor ini adalah batu yang dibuat oleh manusia dengan metode tertentu mencampur beberapa bahan di mana di antaranya adalah unsur fosfor, baik fosfor cair ataupun fosfor bentuk serbuk ataupun padat yang diramu dengan beberapa bahan tertentu seperti silika, resin dan beberapa metode yang lain dan dijadikan diberi pewarnaan sehingga batu itu bisa menyala dengan warna-warna tertentu. Nah, itulah batu fosfor. Tetapi pada dasarnya kenapa saya sendiri pun memiliki batu itu sudah berusia 30 tahun lebih, dimana zaman dahulu dipakai oleh seseorang dari nenek saya yang notabene masih keturunan dari abdi dalam keraton, abdi dalam ya. Jadi pemberian dari Sinuwun diberikan kepada nenek dan itu bahannya dari bahan kancing. Ingat ya, kancing pakaian ya. Kancing itu bagaimana zaman dahulu sudah ada fosfor ya. Sebenarnya fosfor itu sudah ada sejak zaman dulu, hanya saja orang zaman dulu melihatnya itu bukan dari unsur penipuan atau unsur secara fisiknya, tetapi lebih senang ke arah keunikan dan filosofinya. Nah, orang zaman dulu tahunya juga batu yang bisa menyala jika kena sinar matahari atau jika dari luar terus masuk ke ruangan nanti bisa menyala. Nah, itulah uniknya batu fosfor. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa di sini jika dipakai seseorang maka beliau yang memakainya akan bercahaya, baik pesonanya, wibawanya ataupun juga pancaran diri ataupun aura dirinya juga akan terbawa sehingga orang lain juga akan terpesona dan akan menyegani beliau. Nah, itulah yang sebenarnya diharapkan. Nah, terus kenapa ada unsur khotam, ada unsur spiritual ataupun unsur-unsur yang lain dimasukkan, entah penjaganya ataupun apa. Nah, setiap orang yang memakainya seorang sakti seolah-olah memiliki kekuatan pesona luar biasa. Itu karena memang manusia sendiri mencampur tangankan pihak lain dari unsur goib yang bernama khotam yang dimasukkan ataupun dengan doa-doa ataupun dengan asma ataupun dengan doa-doa yang diijabah oleh para ulama yang dimasukkan ke dalam batu tadi. Nah, itulah yang terjadi pada batu fosfor. Nah, tentu semua itu adalah doa baik agar orang yang memakai itu bercahaya, memberikan pesona. Nah, itulah khasiat dari batu fosfor. Nah, sekarang kita lihat unsur apa saja yang ada di dalam batu fosfor ini selain unsur spiritual. Maksudnya dalam sehari ini ada unsur kodamnya. Tentu saja unsur fisik dan materi ini luar biasa. Jika kita pecah ya batu ini, jika jangan tidak iman, jika kita pecah nanti itu batu itu empuk, tidak keras, karena memang menyatakan bahwa batu itu adalah
beberapa unsur yang memang dicampurkan, terutama adalah mineral fosfornya, diramu dari bentuk cair atau bubuk menjadi padat. Nah, dan diberikan pewarnaan. Tetapi zaman dahulu, warna dari batu fosfor itu didominasi warna hijau ataupun coklat kehijau-hijauan, karena memang mineral aslinya warnanya itu. Ada juga yang putih, tapi putih itu jarang, rata-rata berwarna hijau. Nah, dan diramu dalam bentuk serbuk, dikasih resin, dikasih silika. Silika ini sebenarnya adalah bagian seperti kaca ya. Dan nantinya jika diramu dalam proses pemanasan, nanti akan menyatu dan memberikan efek glowing ataupun efek kristal pada benda yang dipakainya. Nah, itulah yang namanya mineral fosfor. Nah, bagaimana benda ini 30 atau 40 tahun yang lalu itu sudah ada? Jenengan perlu ingat ya, semua benda, aksesoris, ataupun benda apapun yang dipakai oleh kalangan bangsawan itu sudah diajarkan ataupun dibikin oleh seseorang yang sudah mumpuni di zamannya. Teknik meramu ataupun membuat beberapa bahan jadi satu, menjadikan satu mineral baru yang nanti dijadikan aksesoris ataupun perhiasan bagi kalangan keraton ataupun bangsawan, itu sudah ada, tidak hanya zaman sekarang, dan itu sudah terjadi. Nah, terus bagaimana itu dipakai untuk bangsawan? Karena zaman dahulu arloji itu juga sudah ada, dan tanda dari huruf-huruf yang ada di arloji itu memakai mineral fosfor. Ingat ya, mineral fosfor, dengan harapan apa? Jika nanti arloji itu dibawa ke gua ataupun ke tempat lain yang sifatnya gelap, nanti akan tetap ada cahaya dan ada petunjuknya. Nah, berarti fosfor ini sudah ada sejak zaman Belanda ataupun zaman penjajahan dahulu. Nah, terus bagaimana fosfor itu bertahan sampai sekarang? Nah, pada era Booming Age zaman dulu memang batu apapun sempat boom dan naik, dan memiliki khas masing-masing dengan dibumbui cerita-cerita tentang kodam kesaktian dengan apapun. Baik punya saya pun dulu juga seperti itu, banyak yang nawar, tak kasih jam ditukar dengan beberapa barang yang serupa. Tetapi ya, saya sendiri tidak menginginkan itu karena memang ada unsur peninggalan kenangan dari orang-orang tua saya zaman dahulu. Nah, itulah yang terjadi. Maka untuk menyikapinya, sebenarnya bukan asli atau tidak, palsu atau tidak, sakti atau tidak, tetapi unsur kenangan dari masa lalu itulah yang penting. Berbeda lagi jika kita beli di pasar, beli batu treatment ataupun batu yang sudah diolah, itu nilainya juga berbeda bagi diri kita. Tetapi jika itu nanti diberikan kepada orang lain sebagai kenang-kenangan, orang lain akan menganggap ini adalah pemberian dari diri kita yang sangat luar biasa, sebagai bentuk kenang-kenangan bahwa kita sudah bertemu dengan sosok seseorang yang pernah kita temui dan pernah melekat di hati mereka. Nah, itulah yang mahal, nah, bukan sosoknya. Nah, terus ini ada lagi tentang batu fosfor. Batu fosfor sendiri sekarang banyak dijual, bahkan dulu pun juga banyak dijual di daerah-daerah yang memiliki fenomena gua, seperti patung-patung tertentu. Itu bukan fosfor asli, tapi adalah fosfor yang memang dibuat dan dicetak dalam bentuk patung. Agar apa? Memang bisa menyala. Nah, perkara itu nanti ya, ada unsur goibnya, ada yang nempel, ada yang memasuki, wallahu alam. Karena semua benda di dunia ini jika kita keramatkan ataupun kita subyo-subyo, dianggap ada sesuatu, maka ada unsur lain yang menempel, yaitu makhluk-makhluk lain dari dimensi lain yang merasa mendapatkan tempat dan merasa mendapat perhatian. Nah, saran saya biasa saja untuk menyikapinya, tidak perlu dikeramatkan, anggap sebagai bahan koleksi dan anggap sebagai bahan kenangan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.